Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Tetap di rumah kan? Kita semua dalam keadaan sehat, tidak lagi terkena COVID-19. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Jangan lupa untuk subscribe ya. Nah, distribusi frekuensi berat badan siswa kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Madang Suku 1 tahun pelajaran 2020-2021. Ini datanya, ada beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama ada istilah kelas. Kelas yang dimaksud, kelas yang pertama ini 35 sampai 39, kelas 2 40 sampai 44, kelas ketiga 45 sampai dengan 49 dan seterusnya. Kemudian ada istilah batas kelas. Ya, batas kelas di sini ada batas bawah dan ada batas atas. Nah, pada kelas yang pertama batas bawahnya 35 dan batas atasnya 39. Pada kelas kedua batas bawahnya 40 dan batas atasnya 44. Nah, istilah selanjutnya ada tepi kelas. Ada dua macam tepi kelas, yaitu ada tepi bawah kelas dan ada tepi atas kelas. Nah, ini untuk tepi kelas pertama 35 sampai dengan 39, tepi bawahnya kelas pertama 35 dikurang 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama 34,5. Tepi atasnya 39 ditambah 0,5, berarti tepi atasnya 39,5 dan seterusnya. Kemudian ada istilah panjang kelas. Panjang kelas ini adalah selisih antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Tadi di kelas yang pertama tepi bawahnya 34,5 dan tepi atasnya 39,5. Artinya panjang kelasnya itu adalah 39,5 dikurang 34,5. Panjang kelasnya ada 5. Selanjutnya ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas ini adalah setengahnya dari batas bawah kelas dan batas atas kelas. Pada kelas yang pertama 35 sampai dengan 39 itu artinya setengahnya dari 35 ditambah 39 sama dengan 37. Jadi data 35 sampai 39 titik tengah kelasnya, nilai tengah kelasnya itu 37. Selanjutnya ada istilah frekuensi. Frekuensi ini adalah banyak data pada setiap kelas. Ini yang dimaksud dengan frekuensi banyaknya data. Di kelas yang pertama 35 sampai 39 frekuensinya ada 11, kelas kedua 40 sampai dengan 44 ada 14 dan seterusnya. Selanjutnya cara membuat tabel distribusi untuk frekuensi data berkelompok. Langkah yang pertama tentukan jangkauan data atau R dengan menggunakan rumus. R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Langkah yang kedua menentukan banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Dengan N itu adalah banyaknya data, ukuran datanya. Selanjutnya menentukan panjang kelas atau interval kelas dengan rumus P sama dengan R per K. Dengan P itu sama dengan panjang kelas, R jangkauan, dan K itu banyaknya kelas. Yang selanjutnya kita menetapkan kelas-kelasnya sedemikian rupa sehingga mencakup B kurang dari X minimum, data minimum, dengan syarat data maksimum harus tercakup dalam kelas terakhir. Selanjutnya menentukan frekuensi setiap kelas dengan menggunakan sistem turus. Kemudian susunlah daftar distribusi frekuensi data berkelompoknya. Langkah terakhir kita menulis daftar distribusi frekuensi data berkelompok dalam bentuk yang lazim. Contoh di sini ada data yang menunjukkan nilai yang diperoleh dari 40 siswa dalam ujian matematika. Perintahnya kita diminta untuk membuat tabel distribusi frekuensinya. Maka langkah yang pertama kita menentukan jangkauan data. R itu sama dengan data maksimum dikurang data minimum. Data maksimum dari 40 siswa mengikuti ujian matematika ini ada 90 ya. Yang tertinggi itu ada 90.
Kemudian data minimumnya ada 30. Jadi untuk jangkauan datanya 60. Langkah selanjutnya menentukan banyak kelas. Rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 itu 1,60. Boleh dibulatkan menjadi 2. 1 ditambah 6,6. Hasilnya banyaknya kelas itu 7,6. Banyaknya kelas 7,6, alternatifnya kelas ini bisa dibuat 7 atau bisa dibuat 8. Langkah selanjutnya panjang kelas atau interval kelas. P itu sama dengan R per K. Panjangnya itu 7,5. Alternatifnya bisa panjang kelasnya 7 dan bisa panjang kelasnya 8. Ini kalau kita buat, ini kelas yang pertama 30 sampai dengan 37. Ini kelas yang pertama. Banyaknya kelas saya buat 8. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas. Kemudian panjang kelasnya 8. Artinya kita ada data 30 sampai 37 itu ada 8. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan 37. Itu maksudnya panjangnya 8. Kemudian masing-masing dihitung dari data 30 sampai 37 itu ada 2 siswa yang dapat nilai. Kemudian 38 sampai 45 itu ada 4 siswa, 46 sampai 53 ada 11 siswa, 54 sampai 61 ada 9 siswa dan seterusnya sampai dengan kelas yang ke-8. 86 sampai 90 ada 1 siswa. Jadi jumlah total keseluruhan banyaknya itu ada 40.